Halo, selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Bagaimana kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman baik-baik saja ya. Oke, saya sangat senang teman-teman selalu pantengin dan nonton video saya. Jadi, jika teman-teman merasa berguna, bermanfaat, silahkan di-subscribe. Biar video-video selanjutnya teman-teman tidak terlambat untuk menontonnya ya. Oke. Di sini saya akan membawakan topik itu, apa sih perbedaan nyeri dada karena serangan jantung dengan nyeri dada dengan asam lambung ya teman-teman ya. Karena gejala nyeri dada karena jantung sama asam lambung ini hampir sama teman-teman ya. Oke, karena di UGD sehari-hari yang saya tangani pasien gitu, saya banyak pengalaman yang saya temukan pada pasien itu, keluhan ke UGD itu karena nyeri dada atau keluhan ke UGD cuman nyeri lambung gitu ya. Jadi nyeri lambung itu mungkin dipikir karena masuk angin lah gitu. Pernah nggak Bapak merasakan itu cuman nyeri lambung itu, mungkin ini cuman masuk angin, atau kayaknya dipijet aja ini selesai nih, atau dibekam ini udah enak nih gitu ya. Cuman saya sering tangani di UGD ya, pasien dengan keluhan nyeri ulu hati. Setelah saya lakukan EKG gitu ya, EKG di situ nampak hasilnya bahwa di pembuluh jantung koroner itu banyak terdapat penyempitan gitu. Ada sumbatan di situ, bahkan ada sumbatannya sudah meluas ya. Jadi kalau udah sumbatannya sudah meluas, otomatis itu harus melakukan penanganan segera oleh spesialis jantung. Dan ada juga pasien yang datang ke UGD itu dengan keluhan nyeri ulu hati, hanya nyeri ulu hati datang ke UGD. Setelah dilakukan pemeriksaan EKG, pada EKG itu terdapat sumbatan yang meluas. Selain itu, pasiennya itu juga sudah pernah yang mengalami namanya sumbatan juga, yang sering disebut dengan old MCI atau terjadinya kerusakan otot jantung yang lama, yang sudah terjadi nekrosis kawan-kawan ya. Jadi makanya untuk keluhan-keluhan sepele seperti nyeri ulu hati itu kita tidak bisa sepele gitu. Mungkin ada sebagian teman-teman atau bapak-bapak ya, dengan adanya nyeri ulu hati, nyeri lambung gitu kan, ada sedikit-sedikit mual gitu, wah ini udah masuk angin nih gitu ya kan. Jadi bapak-bapak itu pernah pergi ke tukang pijit, pergi ke spa gitu kan, atau dilakukan bekam gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan malah makin enak, tapi semakin berat ya. Jadi kalau semakin berat itu sebenarnya kita wajib udah curiga, ini apa ini ya gitu kan. Jadi haruslah cek ke dokter segera kan ya. Atau pernahkah bapak-bapak menemukan ya, ada mungkin teman-teman bapak-bapak yang lagi perasaannya istilahnya masuk angin gitu ya, masuk angin, atau perasaannya lambung itu terasa penuh gitu kan. Pas kalian ketemu itu masih bisa ketawa-ketawa, besoknya dia sudah tidak ada gitu ya. Sering gitu. Bahkan saya pernah juga nangani pasien itu, dia itu sebenarnya keluhannya cuma nyeri ulu hati biasa gitu, disertai sama keringat dingin gitu ya. Pasiennya itu, keluarga pasiennya menolak untuk dirawat gitu, Jadi itu si pasien dibawa ke tukang kusuk ya. Jadi nyampe di tukang kusuk itu bukan malah baik gitu. Ketika pasiennya berbalik kembali, jadi pasien itu nyampe di UGD sudah tidak bisa ditangani lagi kan ya. Itu sering saya tangani seperti itu. Jadi
di sini untuk lebih jelasnya saya akan share sedikit tentang apa sih beda nyeri dada karena serangan jantung dengan nyeri dada karena asam lambung, Dok, gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi nyeri dada karena asam lambung itu, yang pertama itu ada sensasi terbakar yang tajam di bawah tulang dada atau tulang rusuk. Ya. Yang kedua, sesak atau sakit ulu hati itu pada penderita asam lambung, dia itu tidak menyebar pada bahu, pada leher, pada kerongkongan atau pada lengan. Dia nggak menyebar pada itu ya kawan-kawan ya. Sedangkan yang ketiga, nyeri di bawah tulang ini biasanya datang setelah makan. Jadi pada penderita asam lambung itu, nyerinya itu justru datang setelah makan atau setelah makan dia berbaring gitu ya. Setelah makan dia berbaring, beristirahat. Jadi serangan itu datang juga saat mengalami kecemasan. Jadi nyeri dada karena lambung itu bisa datang dia waktu kecemasan atau lagi banyak pikiran ya. Yang keempat, biasanya gejala asam lambung ini bisa hilang dengan memakan atau meminum sirup golongan antasida ya. Biasanya hilang dengan golongan antasida. Yang kelima, jarang disertai dengan keringat dingin. Meskipun sebagian pasien itu ada datang dengan keluhan keringat dingin ya, tapi pada nyeri dada karena asam lambung ini jarang disertai dengan keringat dingin ya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulannya bahwa sesak napas karena mah itu terjadi ketika asam lambung itu naik ke kerongkongan dan masuk ke tenggorokan dan ke paru-paru sehingga pernapasan membengkak dan terjadilah namanya sulit yang bernapas atau sesak napas ya. Sedangkan nyeri dada karena serangan jantung ya teman-teman ya. Itu yang pertama itu perasaan sesak itu biasanya diiringi dengan rasa nyeri yang kuat di bagian tengah dada. Dan rasa sakit ini biasanya ditandai dengan dada terasa berat. Seperti tertekan, seperti tertindih beban berat ya. Dan biasanya serangan ini biasanya datangnya itu mendadak. Dan bila terlambat ditangani, ini akan semakin lama semakin memburuk teman-teman ya. Yang kedua, rasa nyeri karena serangan jantung ini bisa menyebar ke bahu, ke leher, ke rahang, ke lengan. Sedangkan nyeri dada karena asam lambung tidak seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga, biasanya nyerinya kemudian hilang setelah kita memberikan analgetik atau penghilang rasa sakit seperti golongan nitrogliserin kawan-kawan ya. Yang keempat itu sesak napas karena serangan jantung ini juga disertai dengan denyut jantung yang tidak normal atau denyut jantung tidak beraturan atau biasanya denyut jantungnya lebih cepat daripada yang normal seperti biasanya. Yang kelima, nyeri dada karena serangan jantung ini sering disertai dengan keringat dingin. Kadang-kadang si pasien itu keringat dinginnya sampai bajunya itu basah. Bajunya itu bisa kita sampai peras kawan-kawannya. Itulah yang disebabkan oleh karena serangan jantung. Jadi apabila serangan jantung ini terlambat diobati, ini akan menjadi semakin memburuk, bahkan pasien bisa meninggal dunia dalam waktu yang dekat kalau dia terlambat ditangani teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga berguna kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan bisa membedakan itu. Ini nyeri dada karena jantung kah atau nyeri dada karena asam lambung kah ya kan. Jadi semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang masih menonton. Jika teman-teman merasa berguna, bermanfaat, silahkan di-share dan di-subscribe kawan-kawan ya. Terima kasih, selamat sore, salam jumpa kembali di video berikutnya. Semangat, salam sehat.